Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita di mata kuliah Enterprise Resource Planning pertemuan ke-6. Ya, tidak terasa kita sudah mau mendekati ujian tengah semester ya atau UTS. Di materi pertemuan ke-6 ini kita akan membahas evaluasi dan pengukuran kinerja ERP. Ya, tidak semua proyek teknologi informasi di perusahaan itu bisa berjalan dengan mulus. Faktor kesiapan SDM dalam perusahaan dan kualitas konsultan sebagai mitra kerjasama belum tentu menjamin keberhasilan implementasi dari proyek sistem informasi. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kesuksesan ERP itu berpengaruh pada humanware, ya, kemudian technoware, infoware, ya. Nah, jadi untuk SDM saja tidak menjamin keberhasilan implementasi dari proyek sistem informasi. Yang merupakan suatu kenyataan bahwa belum tentu setiap sumber daya manusia yang baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak konsultan memiliki semangat yang sama dalam mengerjakan suatu proyek sistem informasi. Oleh karena itu, sebelum diadakan proyek sistem informasi ini, biasanya perlu ada perencanaan yang matang, ya, pemilihan tim proyek yang berkualitas dan memiliki eh, tujuan yang sama, ya, untuk keberhasilan suatu proyek. Perlunya pertimbangan dalam melakukan pemilihan sumber daya manusia yang tepat dalam menangani sebuah proyek sistem informasi adalah tugas manajemen untuk melakukan penyeleksian terhadap staf atau karyawan sebagai project leader yang tepat untuk terlibat aktif dan menangani proyek sistem informasi, di mana orang yang benar-benar memiliki semangat untuk mengikuti proyek sistem informasi secara tuntas. Ya, nah, untuk jabatan dari project leader ini tidak harus misalnya dia kepala IT, ya bisa aja dia menjabat sebagai misalnya kepala atau manajer dari eh, human resource gitu ya. Selama dia ini memiliki semangat, kemudian juga memiliki eh, pengaruh ya untuk provide, untuk mengajak mengajak apa staf yang lain sehingga bersemangat untuk menyelesaikan proyek sistem ini sampai selesai. Begitupun begitupun bisa memotivasi karyawan-karyawan lainnya untuk menggunakan sistem ini ya agar sistem ini tuh bisa terimplementasi dengan sukses. Ya karena percuma juga kalau misalnya sistem yang baik ini tidak digunakan oleh pengguna gitu ya. Pengguna atau usernya tidak bersemangat untuk me- menggunakan dari sistem ERP yang sudah dibuat. Menurut Ricardos Eko Indrajit, untuk dapat memperlihatkan hubungan antara manfaat atau value bagi SDM dan konsultan terhadap potensi keberhasilan sebuah proyek, sistem informasi dapat terlihat dari matrik berikut. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan manfaat antara sumber daya manusia. Ya, di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama yang disebut dengan win-win project. Kuadran kedua yang disebut dengan knowledge transfer. Kuadran ketiga yang disebut dengan free R&D. Dan kuadran keempat yang disebut dengan just for fun. Ya, metrik ini terdiri dari eh, koordinat X, yaitu value for IT consultants, dan ordinatnya yaitu value of corporate people. Ya, di kuadran ke-1 kita memiliki sebuah lingkungan di mana sumber daya manusia dari kedua pihak merasa mendapatkan manfaat dari proyek yang dikerjakan. Dalam keadaan ini, biasanya proyek akan berjalan cukup lancar karena semua pihak saling bekerja sama dengan baik.
Ya, oleh karena itu, pada kuadran satu ini disebut juga dengan win-win project. Tidak ada perasaan curiga dan ingin mendapatkan sesuatu dari keberhasilan proyek IT tersebut. Dilihat dari sisi keuangan proyek, biasanya prinsip value for money menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, akan tercipta suasana win-win yang merupakan keadaan ideal sebuah proyek di mana hal ini akan memperkecil resiko terjadinya kegagalan implementasi proyek teknologi informasi. Ya, ini adalah keadaan ideal suatu proyek, sehingga kemungkinan untuk kegagalan dan adanya resiko itu yang paling kecil di kuadran satu ini. Sementara di kuadran kedua mewakili sebuah situasi di mana hanya pihak perusahaan atau klien saja yang merasa mendapatkan banyak manfaat dari keterlibatan sumber daya manusia di dalam menangani proyek TI. Sementara pihak konsultan merasa tidak memperoleh manfaat yang signifikan dengan keberadaan proyek TI tersebut, sehingga pihak konsultan cenderung tidak banyak terlibat secara intens dalam proyek TI. Fenomena ini kadang membuat pihak perusahaan menuntut hal-hal yang lebih dari semestinya atau over demanding. Ya, jadi pihak eh, perusahaan ya ini dia merasa agak dirugikan gitu ya, sehingga menuntut hal-hal yang lebih dari semestinya. Karena di sini pihak konsultannya ini tidak bersemangat gitu ya, tidak bersemangat. Kalau kita lihat di kuadran kedua ini, dari sisi konsultannya, dia effortnya, usahanya itu low, ya dia tidak bersemangat. Sehingga di sini perusahaan merasa tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya sehingga perusahaan berusaha menuntut hal-hal yang lebih karena merasa kecewa dengan usaha dari pihak konsultan. Walaupun pada mulanya resiko kegagalan proyek TI cukup kecil, namun suasana yang berlarut-larut jika proyek TI berjangka relatif panjang, maka akan dapat meningkatkan resiko kegagalan proyek TI. Hal ini disebabkan karena pihak konsultan akan melakukan pekerjaan lain di luar proyek tersebut, sehingga akan menurunkan kualitas pemberian jasa konsultan. Ya, mungkin dari pihak konsultan merasa bahwa eh, kurang, value for money-nya kurang gitu ya. Sehingga pihak konsultan ini responnya juga tidak maksimal terhadap proyek TI tersebut. Atau bisa juga pihak konsultan ini menerima banyak proyek sekaligus. Sehingga untuk pembagian waktunya, penjadwalannya ini agak terbengkalai ya, agak eh, terkendala. Sehingga pihak konsultan ini tidak maksimal dalam setiap proyeknya ya, hanya sekedarnya saja karena terlalu banyak mengambil proyek. Ya, kemudian pada kuadran ketiga merupakan situasi yang terbalik dari kuadran kedua, di mana pihak konsultan merasa mendapatkan manfaat dengan adanya proyek TI tersebut. Sementara bagi pihak perusahaan, sumber daya manusia merasa cenderung menjadi beban. Sehingga dari pihak perusahaan akan menyerahkan kepada pihak konsultan untuk mengerjakan proyek TI. Keadaan ini akan membuat pihak SDM perusahaan akan memberikan berbagai kritik sebagai manifestasi ketidaksetujuan terhadap berbagai hasil kerja yang dilakukan oleh pihak konsultan. Keadaan ini akan membuat resiko kegagalan proyek yang tinggi, terlepas dari berkualitas atau tidaknya output yang dihasilkan dari proyek TI tersebut. Dan tidak sedikit terjadi keadaan di mana pihak perusahaan menjadi acuh tak acuh terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh pihak konsultan. Ya, di sini di kuadran 3 ini adalah kebalikan dari kuadran kedua. Di sini untuk IT konsultannya memberikan respon yang tinggi karena mungkin merasa value for money-nya tinggi.
Sementara dari pihak perusahaan ya, sumber daya manusia di pihak perusahaannya ini nilainya rendah, ya nilainya rendah karena mungkin ada eh, kecenderungan merasa bahwa pihak manajemen lebih percaya kepada IT konsultan ya dengan memberikan biaya yang begitu besar. Sehingga untuk sumber daya manusia perusahaannya ini agak sedikit menghambat gitu ya dari penerapan proyek sistem informasi ini atau teknologi informasinya. Ya, sehingga akan memberikan berbagai kritik terhadap apa yang dihasilkan oleh konsultan. Meskipun proyek tersebut ternyata outputnya berkualitas. Ya, di sini karena ada eh, kecenderungan bahwa perusahaan ini memberikan kepercayaan lebih kepada konsultan, ya, sehingga merasa sumber daya manusianya kurang dipercaya, maka sumber daya manusia ini tidak mendukung dengan proyek yang sedang dijalankan tersebut. Ya, akibatnya nanti bisa saja pada saat sudah diimplementasikan, maka TI ini tidak diterapkan atau tidak digunakan oleh sumber daya manusianya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini bisa menjadi kegagalan tinggi ya karena melibatkan internal perusahaan. Ya, internal perusahaan ini sangat berpengaruh ya untuk penerapan atau implementasi sistem ERP. Pada situasi ini, pihak konsultan akan diuntungkan karena di samping mendapatkan jasa konsultan, juga dapat dijadikan sarana pelatihan, penelitian, dan pengembangan TI bagi pihak konsultan. Ya, karena sumber daya manusianya tidak mau turun tangan gitu ya. Jadi semuanya diserahkan pada pihak konsultan. Jadi pihak konsultan ini mendapatkan keuntungan karena akan berkelanjutan untuk pelatihan, pemeliharaan ya, kemudian pengembangan TI-nya, kemudian penelitiannya. Ya di sini pihak konsultan jadi lebih diuntungkan. Kemudian di kuadran keempat, di mana usaha atau nilai dari konsultan dan dari sumber daya perusahaan ini dua-duanya memiliki nilai low. Ya di sini di kuadran keempat ini proyek hanya sebagai just for fun saja. Ya, kedua belah pihak dengan berbagai alasan dan kondisi tidak memperoleh manfaat apapun dari proyek tersebut. Sehingga kedua belah pihak biasanya sama-sama menginginkan agar proyek diselesaikan dengan cepat dan seadanya atau tidak berkualitas. Kualitasnya minimum. Tidak jarang terjadi pelanggaran etika bisnis oleh salah satu maupun kedua belah pihak yang tentunya dapat menimbulkan resiko di kemudian hari. Ya, karena dua-duanya merasa tidak diuntungkan dan tidak memperoleh manfaat apapun, sehingga pengen cepat selesai untuk proyeknya. Ini adalah kegagalan yang utama dari implementasi proyek teknologi informasi. Ya, selanjutnya evaluasi sistem baru. Tujuan dari aktivitas evaluasi sistem baru adalah menentukan apakah tujuan dan objektivitas sistem sudah tercapai. Kemudian menentukan apakah prosedur operasional, aktivitas operasi, dan kontrol sudah sempurna. Menentukan apakah keperluan pengguna telah dipenuhi. Dan yang terakhir menentukan apakah batasan sistem perlu diperhatikan. Untuk tahapan evaluasi terdiri dari 9 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi apa yang akan dievaluasi. Ya, jadi pertama kita tentukan dulu apa yang akan dievaluasi. Ya, sistemnya. Sistem yang mana? Biasanya dalam suatu perusahaan itu sistemnya terdiri dari banyak sistem. Nah, sistem mana yang mau dievaluasi terlebih dahulu? Nah, dari sistem itu selanjutnya tentukan kriteria evaluasinya. Yang mau dievaluasi dari segi apa? Misalnya dari segi tampilan kah, dari segi kegunaan, atau dari sisi fiturnya.
Ya, selanjutnya mengorganisir kegiatan evaluasi. Ya, kegiatan evaluasinya ini dibuat penjadwalan terlebih dahulu. Ya, dibuat jadwalnya terlebih dahulu. Kapan akan dilakukan kegiatan evaluasi ini? Siapa yang akan melakukannya? Selama berapa lama kegiatan evaluasi ini akan dilakukan? Ya, kemudian apa saja yang akan dievaluasi? Selanjutnya, tahap keempat adalah pengumpulan data, termasuk pengukuran. Ya, pengumpulan data ini termaksud langsung diukur ya, misalnya keamanannya atau misalnya kegunaannya ya menggunakan berbagai metode atau berbagai tools. Misalnya juga misalnya untuk pengukuran performance-nya. Ya banyak tools-tools yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah maintain record history. Kemudian yang keenam adalah analisis data performance. Ya, dari pengumpulan data tersebut, ya, dan hasilnya, ya, kemudian dianalisis bagaimana kinerjanya. Kemudian yang ketujuh adalah menyusun rekomendasi, ya, membuat rekomendasi perbaikan atau saran. Apa yang perlu dilakukan atas hasil analisa yang mungkin kondisi kenyataannya ini belum sesuai dengan harapan. Kemudian lakukan tindakan koreksi dan yang terakhir evaluasi hasil. Ya, sebelum evaluasi hasil, pada saat melakukan tindakan koreksi, ya perlu diulang kembali langkah dari tahap 3. Ya, apakah yang hasil rekomendasinya tersebut sudah memberikan kemajuan? Ya, nah ini harus dievaluasi kembali, diulang dari step ketiga. Nah, apabila memang sudah sesuai dengan harapan, selanjutnya evaluasi hasil. Setelah dilakukan evaluasi hasil, dimulai lagi tahapan evaluasi dari awal. Jadi untuk evaluasi itu tidak berhenti sampai di tahap akhir, tapi merupakan tahapan yang kontinu atau berupa siklus yang dilakukan secara terus-menerus. Pemeliharaan sistem ERP. Aktivitas pemeliharaan sistem ERP meliputi aksi korektif terhadap permasalahan yang ditemui, adaptasi prosedur untuk fitur atau kebutuhan baru yang diperlukan. Aktivitas pemeliharaan sistem ERP proaktif sebagai tanggapan atas upgrade aplikasi program dan aktivitas pemeliharaan preventif untuk kegiatan administrasi rutin. Secara garis besar, klasifikasi aktivitas pemeliharaan sistem ERP dapat dilihat dari tabel berikut. Ya, jadi di sini kalau kita lihat aktivitas pemeliharaan sistem itu terdiri dari aksi korektif, ya, kemudian ada preventif, selanjutnya ada preventif, ya. Ya, jadi itu ya ada korektif, ya, ada adaptif. Ya, ada korektif, ada adaptif, ya, kemudian ada tadi korektif, ada preventif. Nah, untuk yang untuk korektif ya tadi korektif itu adalah meliputi aksi korektif terhadap permasalahan yang ditemui. Ya, untuk jenis korektif ini tugasnya merupakan aplikasi program tambahan ya dan melakukan troubleshooting. Di mana untuk korektif ini yang aplikasi program tambahan yaitu
ada tambahan aplikasi dari vendor berupa objek baru atau patch. Ya, sementara yang troubleshooting yaitu menyelesaikan masalah berdasarkan laporan user. Sedangkan aksi adaptif, ya, aksi adaptif ini tugas-tugasnya ada transfer, testing, modifikasi atau peningkatan fitur, kemudian ada otorisasi dan penyesuaian antar muka. Untuk transfer ini adalah implementasi eh, fitur-fitur yang baru. Ya, transfernya mengimplementasikan fitur-fitur yang baru, sedangkan testing adalah pengujian setelah perubahan. Untuk modifikasi atau peningkatan fitur ini kustomisasi internal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan internal. Kemudian ada otorisasi, yaitu perubahan atau pengelolaan password. Tugas umum penyesuaian antarmuka ini yang dilakukan adalah mengimplementasikan antarmuka dengan software lain. Jadi itu tugas dari adaptif. Sementara untuk perfektif, tugas umumnya yaitu upgrade versi yang menyesuaikan, merencanakan, dan mengimplementasikan versi yang baru. Ya, perfektif itu kan menyempurnakan. Menyempurnakan dengan versi-versi yang terbaru. Selanjutnya ada preventif. Preventif ini tugasnya adalah administrasi dan monitoring alur kerja, di mana administrasi dilakukan dengan memonitor respon time, ambang batas, ukuran file, backup, dan error log. Sedangkan untuk monitoring alur kerja, menelusuri aliran aktivitas pemeliharaan. Yaitu jadi ada 4 aksi atau 4 jenis yang dilakukan pada pemeliharaan sistem. Ada korektif, ya ada adaptif, kemudian ada perfektif, ada preventif. Ya tadi korektif terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemui ya dikoreksi. Adaptif ini untuk mengadaptasi kebutuhan baru. Kemudian perfektif untuk memberikan penyempurnaan ya dengan cara mengupgrade aplikasi. Dan ada preventif. Preventif ini pencegahan. Ya, jadi melakukan kegiatan administrasi rutin, pemeliharaan rutin terhadap sistem. Selanjutnya, pengembangan sistem ERP. Perkembangan pola bisnis dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi pola implementasi sistem ERP di masa mendatang. Antara lain yaitu dengan penggunaan aplikasi berbasis web, khususnya untuk memudahkan koordinasi dengan mitra kerja pada supply chain. Meningkatkan sistem yang menggunakan intelijensia buatan atau artificial intelligence untuk mendukung proses perencanaan. Meningkatkan penggunaan sistem ERP pada perusahaan berskala menengah dan dengan teknologi yang lebih stabil dan waktu implementasi yang relatif cepat, biaya instalasi yang lebih mudah. Ya, jadi berkembangnya sistem ERP ini ya akan berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Kalau saat ini sudah berbasis AI, ya maka sistem ERP dapat ditingkatkan ya dengan adanya eh, AI dalam sistem ERP. Kemudian juga sistem ERP ini bersifat fleksibel dan modular, yang artinya bahwa untuk pengembangan sistem kalau bersifat modular maka tidak perlu membuat atau mengulang pembuatan sistemnya dari awal. Ya, tapi tinggal menambahkan modul yang dibutuhkan untuk pengembangan. Misalnya tadinya perusahaan yang hanya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail dan kemudian mau mengembangkan menjadi perusahaan produksi, ya, maka perlu hanya cukup menambah modul produksi pada sistem ERP-nya. Ya, tidak perlu membuat sistem dari awal untuk membangun sistem ERP yang baru. Yang kelima, meningkatnya dukungan pihak ketiga sebagai penyedia aplikasi
yang diakses oleh sistem antara atau middleware. Ya, jadi bisa juga untuk pengembangan sistem ERP-nya ini ya menggunakan dukungan pihak ketiga, misalnya berbasis cloud gitu ya. Jadi sistem ERP tidak harus ada di internal ya. Kan ada yang premise, ada yang cloud gitu ya, ada yang hybrid. Yang premise ini mana sistem ERP-nya ini diterapkannya di perusahaan ya, internal perusahaan. Jadi kalau misalnya ada kendala, itu perbaikannya bisa lebih cepat dan datanya juga terjamin keamanannya karena eh, dikelola oleh internal perusahaan itu sendiri. Tapi kalau misalnya di cloud ini ya kalau menggunakan sistem cloud maka sistem ERP-nya ini jadi untuk pengembangan tuh bisa lebih memudahkan. Nah, kalau yang hybrid ada juga yang hybrid ya berbasis cloud dan juga berbasis internal atau premise. Jadi ada sebagian yang menggunakan cloud dan sisanya dikelola oleh internal. Ya, baik, demikian untuk materinya pada hari ini tentang evaluasi dan pengukuran kinerja. Ya, untuk saya ulang kembali tadi di dalam hubungan antar value perusahaan, ya, ini ada hubungan antara corporate people dengan konsultan yang terdiri menjadi 4 kuadran. Win-win, knowledge transfer, free, research and development, dan just for fun. Kemudian untuk eh, penerapan sistem baru, ya ini ada tahapannya, ya tahapan evaluasi sistem baru, ya. Kenapa sistem baru ini perlu dievaluasi, ya untuk menentukan apakah sudah tercapai atau belum. Tahapannya ada 9. Kemudian untuk pemeliharaan sistem selanjutnya ada 4 aksi, korektif, adaptif, kemudian preventif, dan perfektif. Ya, demikian untuk materinya pertemuan pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.